Ini memang PJJ ini membutuhkan self motivation. Ada banyak dari kalian mungkin ruang belajarnya, tempat laptopnya itu tempat tidur. Jadi kadang-kadang masih sulit untuk mengatur diri. Ya sejujurnya mungkin kalau saya sifatnya nyantai aja, karena saya juga ngebayangin juga posisi kalian kuliahnya banyak. Kalau kami kan secara jumlah waktu ngajar nggak sebanyak kalian itu. Kemudian juga kalian pasti nanti ribet lah kalau sekarang masih minggu-minggu pertama, kebanyakan informasi perkuliahannya mau bentuk apa nih, mau bentuknya PJJ pastinya, kemudian penugasan, nanti ada tugas kelompok, apalagi kalau misalkan dalam hal ini teman kelompoknya ada juga nih yang banyak curhat, teman kelompoknya susah dikontak apa dan seterusnya ya. Untuk perkuliahan satu hari Rabu ini dihitung 2 kali, ada mata kuliahnya yang kuliahnya 3 semester dan yang berstrukturnya. Jadi itu urusan saya aja gitu ya. Kalau ini klise lah, baca buku teks, buku sumber lain. Ini saya sempat menyampaikan isu mengenai buku perkuliahan atau software nih kalau anak baru nanti pakai SPSS, itu dapetin programnya dari mana? Ya sebetulnya selama ini juga kadang-kadang kan suka dikasih gitu ya sama saya atau sama yang lain. Tapi kalau PJJ gini memang mau nggak mau harus e-book gitu. Kalaupun butuh, ya saya nggak tahu kalau kami ngasih sebetulnya khawatir kena isu legal. Jadi saya ingin menanyakan apakah di antara kalian ada yang belum punya 2 buku ini minimal? Minimal Kohen nggak apa-apa sih, atau nanti saya coba cari cara supaya lebih bisa elaborate. Kalau yang e-booknya, Kohennya ada, tapi Anastasi karena tahunya, yes, oh, ada juga punya ya. Silakan di antara kalian aja sharing ya. Jadi Iya, mungkin punya supaya Mas. saya juga merasa nyaman, saya nggak terlibat dalam transaksi pertukaran e-book gitu ya. Kemudian ini juga poin klise, idealnya sih supaya memudahkan. Jadi apa namanya? Enaknya memang kalau kuliah itu sifatnya sudah punya pemahaman sedikit, atau mungkin kalau pernah dengar istilah flip kelas, kadang-kadang dikasih tugas duluan bahkan. Untuk kuis disepakati tidak ada susulan, cuma kalau pengalaman kemarin UTS dan UAS yang online, masalah G-formnya suka keriset sendiri, emas yang down, apalah gitu ya. Jadi mungkin alasannya sifatnya lebih ke uh, extend waktu biasanya. Tapi kami juga perlu tahu extend waktunya alasannya apa. Nanti mungkin mekanismenya kalau kalau yang susah nih kalau sakit nih. Jadi apa namanya? Kan pastinya kalian juga apa ya? Apalagi kalau kalau mulai dari sekarang nih mungkin minggu-minggu awal masih semangat-semangatnya kali ya, excite dengan semester baru, tapi nanti di tengah jalan mungkin dengan durasi lihat layar sehari entah berapa jam, kemudian juga mungkin posisi duduk ataupun pakai earphone, kupingnya kenapa dan seterusnya. Jadi kita sama-sama cari cara biar nyaman tuh apa gitu. Mudah-mudahan pengalaman setengah semester yang lalu kalian sudah punya pola nih, kalau mau PJJ-an yang nyaman, duduknya gimana. Mungkin kalau dari saya, makanya tadi saya tanyain, kira-kira misalkan kan kalian juga kadang-kadang ada lah yang kebelet pengen pipis, ada yang aus lah pengen minum, jadi kira-kira kita breaknya potong-potongnya enaknya 30 menitan gitu, gimana? Jadi Boleh, Mas. ya, tiap 30 menit kita break mungkin 5-10 menit, kemudian untuk yang di awal-awal sesi berikutnya sifatnya ngulang sedikit yang sebelum-sebelumnya gitu ya, biar yang mungkin agak lamaan bisa tidak terlalu ketinggalan. Kalau sesinya menggunakan online meeting, saya prefernya pakai Google Meet. Fakultas memang punya Zoom, tapi ya masih ribet. Kebetulan saya yang handle bertiga sama Mas Iman sama Pak Nasori, handle untuk urusan PJJ fakultas, tapi saya biasanya nggak kebagian, tapi nggak apa-apa, karena saya bisa pakai Google Meet dan nanti bisa direkam. Untuk beberapa keperluan, apa namanya, misalkan kita kan kuliahnya memang gambarannya itu
3 kuliah, 2 berstruktur. Video nggak akan 3 SKS sih. Jadi nanti mungkin pengennya sih minta ke tim pengajar yang lain, videonya sudah ada di hari sebelumnya. Jadi biar kami pun juga ini siap nonton dulu, walaupun sebetulnya materinya sama aja sih, bedanya yang satu itu dibicarakan di kelas dulu, yang sekarang direkam dulu. Jadi kalau saya juga bilang sih, kalau durasi videonya 30 menit, hitungan umumnya sih kalau saya berikan waktu sekitar maksimal 2 kali lipat. Karena mungkin kalian butuh pause, nyatet, ngulang lagi tadi apa ya, atau speednya dipelanin, biar kalian bisa lebih bisa ngikutin dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, mudah-mudahan perkuliahannya metodenya beda, tapi pencapaiannya bisa bahkan lebih. Ini mungkin keuntungan juga buat saya, karena saya mungkin beberapa yang kenal saya lumayan nih high tech nih, jadi bisa, ini sekarang aja pakai 3 laptop, 1 tablet nih, jadi bisa nge-view banyak hal. Jadi mudah-mudahan dengan katakanlah kebiasaan saya menggunakan banyak piranti, banyak gadget, bisa juga memudahkan kalian dalam pelaksanaan perkuliahannya. Tapi saya terbuka ya untuk untuk ide-ide apapun yang menurut kalian akan membuat kalian nyaman, feel free aja untuk bilang. Saya mungkin tidak menganggap ini sebagai kelas, terlebih beberapa dari kalian biasa akrab dengan saya, itu jadi bisa ngobrol-ngobrol nyantai, termasuk dalam kelas ini. Untuk tugasnya memang sebetulnya ada 4 tugas. Lihat di bawah kali ya. Ini nih, jadi ada 4 materi utama, reliabilitas 2,5 kali. Ini nanti ada kuisnya, setengahnya kuisnya, validitas, analisis item, norma. Jadi nanti rencananya untuk kegiatan kelas hari ini tuh sifatnya pengantar aja, pengantar tentang perkuliahan dan tentang pengukuran. Kemudian nanti jam 3:30 rencananya akan ngambil data. Jadi ngambil datanya nanti untuk kita olahkan bersama sebagai tugas dan juga sebagai materi kuliah untuk penghitungan reliabilitas, validitas, untuk analisa item dan pembuatan norma akhirnya. Ini sudah ada di G-Drive ya, tadi linknya saya sudah kasih. Untuk pengumpulan, mungkin prefernya ya hari Senin aja, kita sepakati saja. Pengumpulannya via apa? Tadi Vio nanyain kenapa nggak pakai Dropbox kayak sebelumnya, atau pakai Google Drive. Nah ini untuk perkuliahan ini tugasnya sama, jadi supaya tidak saling lihat, jadi kalian akan mengirimkan tugasnya via email, biar saya gampang. Saya emailnya mungkin biar lebih formal itu ya, kita bikinnya ke UI. Ya, ini alamat emailnya. Kemudian kalau pengelompokan saya bingung nih, ada yang belum punya kelompok atau gimana? Ini lupa, Mikola siapa ya? Mikola sama Haris kalau nggak salah, core-nya. Belum bikin kelompok. Maaf, gimana Mas? Ini tugasnya kan berkelompok nih. Biar kalau di kelas sih, kalau kita kelas offline, kita gampang pembagian kelompoknya. Atau kalian ketemu kan semua dalam satu ruangan. Nah kalau sekarang nih pengelompokan kalau kemarin nih saya pakai mahasiswa baru juga belum pada kenal, jadi mereka sepakat di random. Nah kalau kalian udah pada kenal kan, lebih enak kalau kerja kelompok itu dengan orang yang sudah dikenal. Jadi gimana caranya kalian dapat berkelompok? Ya, Mikola atau Waris? Oh mungkin ya, Mas. Ini nggak sih Mas, kita dibagi-bagi sama bahas di grup yang satu lagi di line sama teman-teman gitu loh. Nanti
bikin Jadi aman ya? kayak aman, Mas. Yes, oke, thank you. Jadi kelompoknya sebetulnya nggak terlalu seintensif kaup sih, tapi ya saya ngebayanginnya, saya juga iseng dulu waktu PJJ berjalan survei sama anak PA saya ada 40-an tuh di kelas, di WhatsApp grup. Kemudian ya cuma satu orang yang nggak masalah dengan offline, nggak apa-apa online sama aja, karena kalau offline ini kelebihannya bisa kalau nggak ngerti bisa langsung ditanyain, kalau kerja kelompok bisa langsung tiktokan apa gitu, tektokan gitu. Kemudian kalau online ya mungkin kalian juga punya pengalaman setengah semester kemarin, silakan manfaatkan ya. Jadi pengelompokan ya aman ya. Jadi silakan kalau kelompoknya berapa orang ya 4 sampai 6 orang atur aja lah, nggak apa-apa. Jadi saya nggak tahu 4 itu terlalu sedikit, 6 itu terlalu banyak relatif, tapi mungkin concernnya juga adalah ininya, kan kalian sebetulnya kalau ngerjain tugas ini, kalau menurut saya yang kalian ingin dapatkan sebetulnya feedbacknya. Kalau nilai sih ya kebayang lah ya, tapi feedback itu lebih penting. Nah masalahnya kalau misalkan tugasnya itu kelompoknya banyak, saya juga bacanya agak banyak sih, mungkin jadi agak lebih pelan sih. Jadi harapannya hari Senin saya sambil ngeliatin jadwal nih, saya belum hafal jadwal karena ini minggu pertama. Oke, jadi hari Senin jam 15 biasanya nanti polanya saya download dulu, lalu baru saya baca malamnya gitu. Mudah-mudahan Senin ke Rabu siang cukup untuk memberikan feedback. Kalaupun nggak feedbacknya, mungkin feedback umum kali ya. Jadi feedbacknya tidak feedback per kelompok, tapi feedback secara umum di semua kelompok. Untuk penilaian kontribusi, mungkin ini juga dilematis biasanya. Jadi nanti ada untuk nilai mana ya? Untuk kuis 1, UTS, kuis 2, UAS itu sifatnya individual. Nah, untuk tugas ini, ini 6-7 orang nih, saya lupa baca. Terserah mau 6 atau 7 orang. Tapi maksudnya kalau jumlah anggota kelompoknya sedikit, maka kan jumlah kelompoknya jadi akan banyak. Harapannya supaya lebih ideal ya 6 sampai 7 orang. Ya, saya belum baca ke bawahnya. Untuk penilaian kontribusi dalam hal ini nanti untuk nilai tugas nanti implikasinya nilai tugasnya tiap anggota kelompok akan beda-beda. Beda-beda itu karena penilaian kontribusinya. Jadi kalau misalkan Andini sama Zahra gitu satu kelompok, ini nggak menilai ini ya, nggak menilai ini menilai diri sendiri dan anggota kelompok. Jadi ada self rating, ada peer rating. Jadi nanti kalau memang dianggap kontribusinya optimum, maka dikasih nilai 100. Kalau memang enggak, dikasih 0 juga nggak apa-apa. Tapi ini sangat relatif di antara kalian ya. Saya pikir kalian sudah paham tentang objektivitas, tidak lagi ada masalah sentimen pribadi, kan kalian kelompok temenan gitu ya. Ada komentar untuk penugasan kelompok? Kalau 5 detik hening berarti aman. Jadi ini 4 tugasnya sebetulnya nggak mingguan, tapi 3 mingguan. Jadi artinya sebetulnya kalaupun memang mau, ya kalian ngerjainnya rutin mingguan. Kan materinya sifatnya memang misalkan reliabilitas, ada 1, ada 2. Kemudian pada saat reliabilitas yang ini dibahas, kalian mulai adopt ke tugas penelitiannya. Tugas penelitian sifatnya cuma ada 1 nilai, yaitu nilai di akhir. Jadi setiap minggunya atau setiap 3 mingguannya itu akan ada feedback tugasnya, itu bisa direvisi ke tugas kalian. Nah, nilai progres nggak ada, yang ada nilai akhir pada saat pengumpulan tugasnya. Komentar, pertanyaan? Aman. Mas. Ya, silakan. Enggak Mas, nggak ada maksudnya. Oh, oke, Andini. Ya, jadi kalau ditanya lalu hening, aman. Kalau ada suara berarti ada pertanyaan ya. Oke. Yes. Ini
rencana kegiatan perkuliahannya, jadi sekali lagi akan menggunakan video, tapi hari ini nggak tahu kenapa nggak ada yang bikin ya. Jadi yaudah deh, apa namanya, disampaikan aja kayak begini gitu ya. Toh materinya memang nggak banyak-banyak sih. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Jadi kurang lebih untuk perkuliahan psikometrika ini kalian belajar 4 topik besar secara urutan mayoritas dalam buku-buku reliabilitas dulu, validitas, apa itu nanti kita bahas, kita menganalisis itemnya, ada analisis item kualitatif, ada kuantitatif, dan juga integratifnya, gabungan kuanti dan kuali. Setelah item-itemnya oke, lalu kita buatkan normanya. Jadi dalam hal ini kita pelajari, saya agak nggak enak juga sebetulnya ngomong ya, karena saya S2 psikometrinya bukan yang kalian pelajari sekarang. Jadi kalau yang kita pelajari di perkuliahan ini sifatnya CTT, Classical Test Theory. Ini klasik, misalkan klasik itu kalau betul 1, kalau salah 0. Simple ya, biasa udah tahu. Tapi kan tiap soal punya tingkat kesukaran yang berbeda-beda, masa sih dibobot sama? Nah, yang saya pelajari dulu di S2 psikometri adalah namanya item response theory. Jadi apa namanya, agak jauh sih, karena memang secara konsep itu lebih advance. Tapi saya coba untuk down to earth ya. Jadi kemarin semester kemarin kan ada mata kuliah psikometrika. Jadi ada beberapa yang senang karena pembahasannya lebih diadvance-kan. Tapi ada juga aduh nggak paham itu. Jadi nggak paham itu karena memang bahasannya nggak ini. Jadi mungkin untuk beberapa hal kalau dianggap pembahasan saya terlalu jauh karena memang ingin mengarahkan ke IRT, mengarahkan dalam pengertian memunculkan isu gitu ya. Jadi bukan ini nanti nggak akan di kuliah, nggak akan diujikan sebetulnya. Tapi biar pemahaman kalian tahu. Terlebih saya ini belakangan sering dapat project nih dari kemarin dari PLN bikin tes. Ya, tapi sifatnya memang masih lelang sih. Jadi nilainya 275 juta, bikin tes, tapi waktunya mepet. Waduh, mepetnya sampai pertengahan Desember, kekejar nggak ya? Gitu. Kemudian pernah beberapa kali di kementerian, di lembaga setingkat kementerian. Jadi lumayan deh pengalaman praktisinya. Cuma bedanya karena saya pakai ART, pakai yang teori tes modern. Sementara kalau di kampus, dosen-dosen yang lain masih pengennya CTT aja lah. Ini sedang dalam pembahasan sejauh mana IRT, IRT coba dimasukkan dalam perkuliahan psikometrika ini gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, knowledge aja. Tapi saya pengennya kita kerjasama. Kalau dianggap bahwa apa yang saya sampaikan terlalu jauh atau mungkin terlalu susah dipahami, kasih tahu saya. Jadi biar kita coba cari cara sekali lagi untuk optimal. Saya pun juga pengen kalian juga punya pemahaman klasikal yang oke sih. Syarat untuk bisa ART adalah yang klasikal. Ini detail-detailnya tentang perkuliahan. Jadi hari ini tentang silabus aturan perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Mas. Yes, aman. Jadi hari ini kita akan sedikit bahas nih tentang apa itu psychological testing, psychological assessment, measurement, psychometrics, dan seterusnya. Ini akan sangat terpakai di perkuliahan semester depan, konstruksi alat ukur psikologis. Kemudian ini nanti jam rencananya ya, tapi ini saya sambil buka WhatsApp grup, belum ada informasi mengenai harusnya sih jam ini 3:30 kita akan mengadministrasikan tesnya kalau nggak salah verbal logical atau verbal reasoning. Jadi nanti kalian menjadi penempuh tesnya. Nanti data dari semua kelas itu akan menjadi data yang akan diolahkan untuk tugas. Nanti
Ini sekali lagi sudah ada di G Drive, bisa kalian lihat. Terus ini tanggal-tanggalnya. Jadi kalau misalkan kuliah reliabilitas, nanti kolom ini adalah tugas berstruktur mandiri ya. Jadi ini ngitung, nanti interpretasi, ngitung, interpretasi. Kuliah psikometrika ini sebetulnya kuliah konsep ya, bukan kuliah praktek. Tapi kalau ditanya praktek, saya mungkin boleh dibilang sih kalau mau nyombong, saya banyak ngajarin dosen-dosen untuk soal ngolah-ngolah data gitu. Karena memang background saya tadi psikometrika di statistik. Jadi mungkin kalau buat saya ngolah data itu gampang. Yang sulit adalah mempelajari apanya, lalu kalau bisa apa, nanti idealnya bisa interpretasi. Jadi kalau masalahnya masalah teknis, harusnya kalian jangan menjadikan itu masalah ya. Saya bahkan bikin software sendiri, Ashut Meter. Jadi nanti sambil saya tunjukkan juga kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan software saya. Kemudian untuk kuis di pertemuan keempat, kuis 1, materinya yang sebelumnya. Ini jadi hari pertemuan keempat itu akan ada 2, kuis dan kuliah validitas. Sama di pertemuan ke-11 pun ada kuis, lalu ada materi norma. Penggalannya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu 10 menit. Kalau yang kalian mau ke toilet, ambil minum, feel free ya. Kita mulai lagi 1.40 ya. Oke, Mas. Sip. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke, Mas Asup. Siap, Mas. Ada yang mau pasang musik, silakan.